Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Mazmur 45 ayat 2 dan 3. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Selamat pagi saudara-saudara, bersama saya bertemu lagi di Persekutuan Doa Pagi GKI Surya Utama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru, untuk penyertaan-Mu semalam boleh berlalu. Biarlah kiranya di pagi ini kami diberikan kekuatan yang baru, semangat, dan juga pengharapan yang baru di dalam Tuhan untuk melalui apapun tantangan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari surat Yakobus, pasal 1 ayat 9 sampai 11. Demikian. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Kalau kita tadi membaca dari surat Yakobus, sekilas terkesan kok kayaknya dalam rangka menghibur dan menguatkan orang yang hidup dalam kemiskinan, Yakobus itu mendoakan yang buruk untuk orang-orang yang kaya. Tentu ini sesuatu yang rasanya hitam putih banget sih. Kan gak semua orang kaya jahat, gak semua orang miskin juga baik. Dan kenapa harus mendoakan yang buruk? Bagaimana kalau orang-orang yang kaya itu juga adalah anak-anak Tuhan? Nah, saudara-saudara, tentu kita harus pahami konteksnya. Bahwa di dalam konteks jemaat itu, di mana surat Yakobus menulis, orang kaya itu bukan anggota jemaat, ya, tetapi juga bukan sekedar orang yang punya banyak uang, tetapi lebih ini bicara soal orang yang menindas, orang yang semena-mena. Nah, jadi saudara-saudara pada masa itu yang namanya masyarakat, pada masa itu, jurang antara yang kaya dan yang miskin itu bukan saja sangat jomplang, sangat luas, tetapi juga dipertahankan. Diupayakan sehingga yang miskin itu selamanya miskin. Tidak akan pernah naik kelas, dan yang kaya akan selamanya kaya.
Walaupun memang masyarakat Yahudi tidak mengenal kelas kasta atau bangsawan dan sebagainya, tetapi itu ada. Nah, itu yang pertama. Jadi itu memang sudah dipisahkan. Kalau kamu lahir miskin ya kamu akan miskin, dan nggak boleh apapun terjadi, kamu harus tahu diri, nggak boleh kamu merangkak naik ke kelas yang di atas. Nah, juga pada saat itu tidak ada yang namanya hak asasi manusia. Maka ketika seorang kaya raya menjadi tuan tanah, menjadi majikan, dia bisa semena-mena memperlakukan orang yang miskin. Bukan saja orang yang bekerja pada dia, tetapi orang yang miskin pada umumnya. Karena dia merasa dia punya kekuasaan. Dan juga di mata orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, maka orang-orang yang kaya ini akan dilihat sebagai penindas yang tidak terkalahkan. Nah, jadi dalam konteks inilah Yakobus bicara tentang orang-orang kaya yang akan berlalu seperti rumput itu, yang hari ini ada sebentar kita menengok sudah layu. Itu bukan bicara soal pribadi, tetapi bicara soal orang yang berperan sebagai penindas yang tidak terkalahkan di hadapan Tuhan, tidak ada apa-apanya. Itu pesannya. Jadi sekali lagi ya, bukannya mau mendoakan yang buruk untuk orang tertentu, tapi mau mengatakan bahwa di hadapan Tuhan, orang yang kayaknya tidak tergoyahkan sekalipun dalam kuasanya, dalam kejahatan, kalau Tuhan berkehendak, dalam sedetik dia bisa selesai hidupnya. Nah, saudara-saudara, pesan ini juga untuk kita. Pesan yang perlu kita ambil bukannya berarti kalau ada orang yang jahat sama kita, nanti sama Tuhan akan disentil, bukan itu. Tetapi agar kita juga ingat bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita banggakan, apapun yang jadi kekuatan dan andalan kita, itu dalam sekejap bisa tiada. Oleh karena itu kita harus sangat hati-hati sehingga tidak menggunakan hal-hal itu untuk kesombongan, untuk kesemena-menaan, apalagi untuk memanipulasi dan memperdaya orang lain. Nah, saudara-saudara, sebetulnya apa sih yang bisa berlalu itu dalam hidup ini? Segala sesuatu, saudara-saudara. Apapun itu. Saudara saat ini mungkin punya harta, dalam sekejap itu bisa menjadi tidak ada. Kemarin saya menyaksikan bagaimana banjir besar di Eropa. Menghabiskan bukan saja rumah, tapi juga ratusan nyawa. Saudara-saudara, rasanya di Eropa yang sudah begitu canggih, tata kotanya dipikirkan dengan baik, punya pengalaman dengan juga bencana alam, kok bisa mengalami itu? Dan saya juga melihat rumah-rumah yang hancur, roboh. Saudara-saudara, dalam sekejap sesuatu yang kayaknya nggak mungkin lah, kalau banjir mungkin di Indonesia, di India, itu kita sering dengar, Eropa Barat rasanya enggak, tapi itu bisa terjadi. Bukannya tentu saya mengatakan bahwa mereka sedang dihukum Tuhan, tapi ini mau mengatakan bahwa apapun yang kita miliki yang rasanya sudah aman, bisa lenyap dalam sekejap. Maka kalau kita saat ini punya sesuatu yang menjadi kekuatan, saudara-saudara gunakanlah itu untuk kebaikan. Saudara-saudara, kalau saudara saat ini kita punya uang, kita tahu ya, bahwa ternyata uang itu nggak bisa membeli kesehatan. Uang nggak bisa membeli kamar perawatan ketika rumah sakit penuh. Tetapi selama misalnya kita punya uang, kita bisa membantu sesama kita. Atau kita bisa untuk diri kita sendiri, membeli suplemen, memilih makanan yang sehat. Gunakanlah. Jangan karena sayang uang lalu mengorbankan kesehatan. Jangan karena sayang uang kita mengabaikan kebutuhan orang lain. Saudara-saudara, kemarin saya bicara dengan seorang yang menjadi relawan untuk penanggulangan COVID di Indonesia. Dia seorang anak IT, jadi dia membantu pemerintah sukarela untuk membuat software, program-program sehingga orang tuh cari obat semua terpusat ya, rumah sakit yang kosong di mana dan sebagainya. Dan dia katakan frustrasinya adalah ketika begitu banyak anak-anak muda, relawan-relawan, ini lulusan universitas ternama dari seluruh dunia, memberikan ilmunya, memberikan tenaganya dengan gratis, nggak dibayar. Dikatakan yang sulit itu adalah yang menghalangi itu justru para pembuat kebijakan. Saudara-saudara, jadi kalau kita punya jabatan, punya kuasa, itu sementara. Gunakan untuk kebaikan. Jangan gunakan untuk kepentingan politik, kepentingan diri sendiri, apalagi untuk merugikan orang lain.
semua akan berlalu. Selama kita masih diberikan ilmu, harta, jabatan, kekuatan, gunakan untuk kemuliaan Tuhan, karena semuanya akan berlalu. Tetapi yang tidak berlalu adalah bagaimana hidup kita berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami datang kepadamu mengucap syukur untuk hari yang baru. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala tanda kasih pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam suka maupun duka kami percaya Tuhan beserta. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa membawa saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka ataupun juga kami sendiri dalam pergumulan yang sama ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang harus dirawat di rumah atau di rumah sakit, mereka yang dalam masa pemulihan atau mereka yang sakit berkepanjangan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Dan biarlah kiranya kami boleh tetap bersyukur dan berpengharapan dalam keadaan bagaimanapun. Kami juga serahkan keluarga yang merawat, yang menemani saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berikan juga mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran. Dan pakailah mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menunjukkan kasih pemeliharaan Tuhan bagi mereka yang sakit. Saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, dalam pekerjaan, dalam mencari penghasilan untuk kebutuhan keluarga. Tuhan, kiranya Engkau yang menyediakan jalan berkat-Mu, Tuhan yang mencukupkan, dan Tuhan yang memberkati setiap usaha yang dengan sungguh-sungguh dilakukan oleh manusia. Dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau juga yang boleh menjadi juru damai, menjadi pemulih bagi mereka yang dalam pergumulan, dalam relasi yang tidak baik, mereka yang dipenuhi dengan kemarahan, dengan kesedihan, dengan kepahitan. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memulihkan hati mereka, Tuhan yang boleh memulihkan relasi-relasi dalam keluarga, dalam rumah tangga yang mungkin saat ini tengah terganggu. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pergumulan kami bersama menghadapi COVID-19. Tuhan, waktu telah berlalu begitu lama dan kami masih terus bergumul dengan pandemi ini. Tapi kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami, dan Tuhan juga mau kami belajar, mau kami mengubah cara hidup kami, sehingga pandemi ini bukan saja mengajarkan kami tentang kesehatan, tapi juga tentang nilai-nilai kehidupan yang harus menjadi prioritas kami. Untuk itu, biarlah kiranya Tuhan, kami mau belajar, kami mau bertobat, sehingga tangan Tuhan boleh bekerja lebih cepat untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Biarlah segala upaya pemerintah, para tenaga medis, boleh mendatangkan hasil yang baik. Biarlah segala upaya vaksinasi juga boleh berjalan dengan lancar, dan semua kami boleh diperlengkapi dengan antibodi untuk menghadapi COVID-19. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu, gereja yang juga harus terus berada dalam peziarahan, mencari bentuk menjawab panggilan Tuhan untuk membawa kabar baik di tengah dunia. Biarlah kiranya Tuhan, pandemi yang mengubah cara kami beribadah, cara kami bergereja, ini boleh membawa kami menemukan harta yang sesungguhnya, harta yang sejati, firman Tuhan, kebenaran, damai sejahtera yang harusnya menjadi jiwa kami, menjadi pemberitaan kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang pimpin setiap upaya kami, setiap pelayanan gereja, program gereja, dan Tuhan juga yang mampukan agar semuanya itu boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengisi
majulah dalam terang kasih-Nya.